Jadi bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kita baca illa rahmatam. Rahmatam dibaca matam, jangan dibaca matan. Kemudian dia didengungkan. La dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian masih juga belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian agar bisa segera dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Jadi nanti untuk belajar tajwidnya itu akan kami jelaskan dengan penjelasan yang pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya, sehingga insya Allah sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Kemudian dalam membaca Al-Qur'annya nantinya akan sama-sama kita baca dengan pelan-pelan, supaya gunanya untuk menterapi, untuk melatih saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-44. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-43, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-44. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, walaupun sedikit, yang terpenting semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya ini bisa langsung memahami ilmu tajwid, langsung bisa mempraktekannya, seperti itu. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sekarang mari sama-sama kita bahas, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini, illa, la dibaca panjang. Ini mad tabi'i namanya. Perhatikan gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, silahkan saudara perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Yang ke samping nih huruf alif disambung dengan huruf lam, maka dinamakan lam alif. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Coba perhatikan media gambarnya tuh, yang di rumus 3 warna hitam. Nah, di situ kan ada alif, alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan tuh. Nah, maksudnya titik-titik itu di sana itu boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang, seperti itu. La dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Illa, huruf ro kalau dia memiliki ini harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, baca tebal, tebalkan huruf ro-nya. Illa rahmatam, tanwin bertemu dengan huruf mim. Setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanwin, perhatikan
nun sukun atau harokat tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa dia, maka terjadi hukum tajwid. Nah ini kan tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini tanwin nih, tanda baca tanwin, harokat tanwin bertemu dengan huruf mim. Kita lihat huruf mim itu huruf apa. Perhatikan gambar di layar. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka setiap nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Jadi bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Kita baca illa rahmatam. Rahmatam dibaca matam, jangan dibaca matan. Nah, kemudian dia didengungkan. Illa rahmatam. Matam itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, didengungkan sepanjang 2 harokat dengungnya itu. Illa rahmatam minna. Di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Perhatikan gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Namun perlu juga untuk kita ketahui, kalau seperti ini kan mim ada tanda tasydidnya kan, tapi ini bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Itu gombi gunnah tadi karena kemasukan tanwin. Di sini non bertasydid. Jadi kalau ada non bertasydid, ada mim bertasydid, perhatikan huruf sebelum mim bertasydid atau non bertasydid ini itu kita perhatikan. Ini nun bertasydid nih. Sebelumnya kalau di sini ada baris kasroh, ada harokat kasroh atau fathah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, sebelumnya sini ada ini nih, harokat kasroh, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minna, minna, kita dengungkan, kita gunnahkan. Minna. Nah dibaca panjang. Pasti saudara sudah tahu nih, kenapa kok huruf na kok dibaca panjang, apa tanda panjangnya? Pasti saudara sudah tahu nih. Tanda panjangnya karena di sini ada alif. Perhatikan tuh gambar di layar, di rumus 3 warna hitam. Karena ada alif sebelumnya, ini ada harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Minna wa mata, ta dibaca panjang. Mana tanda panjangnya? Ini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, masih di rumus 3 yang warna hitam, sehingga ta dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa mata'an ilahin. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah? Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada alif memiliki tanda baca seperti ini, ada alif memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Ingat ya, kami ulang. Kalau ada alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Karena dia kalau huruf alif itu dia polos seperti ini, nggak ada tanda bacanya dia. Kalau seperti ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya nih, maka huruf hamzah. Makanya di sini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kita lihat huruf hamzah itu huruf apa. Perhatikan gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, itu hukumnya adalah izhar halqi. Huruf-hurufnya itu dihafal ya saudara, supaya bisa mahir tajwidnya seperti itu. Hamzah kan termasuk daripada huruf izhar halqi kan, maka ini hukumnya izhar halqi, sehingga ini dibaca jelas, bunyi tanwinnya dibaca jelas. Kemudian dia dibaca pendek, tidak berdengung, dibaca jelas dan tidak berdengung. Karena dia tidak berdengung, maka jangan ditahan suaranya, baca pendek saja. Wa mata'an ila seperti itu. La dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri, tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ilahin, hin ini namanya mad arid li sukun, namun sebelumnya ini namanya adalah mad tabi'i. Apa yang mempengaruhi kok mad tabi'inya berubah menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya, begitu kan? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam saudara perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran kita, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf. Ini namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, kita lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh,
maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang, sehingganya hi dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun yang panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau di atas mad arid li sukun, ketika kita mengaji Al-Quran, mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya ketika kita mengaji Al-Quran itu harus kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4, semuanya harus kita baca 4 begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca hin. Jangan dibaca hinin, jangan, tapi dibaca hin. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran nih, kita mengaji Al-Quran nih, kita berhenti, kita tepat di huruf nun. Nah tadi kaedahnya apa? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun tidak dibaca panjang, makanya hurufnya kita sukunkan, sehingganya dibaca hin, tidak dibaca hinin tapi dibaca hin, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, kemudian bisa segera memahami ilmu tajwid. Supaya pembelajaran kita itu bisa ada hasilnya, maka kita harus istiqomah, harus konsisten, harus terus-menerus dalam belajarnya. Pokoknya dalam sehari semalam harus ada waktu menyempatkan diri untuk belajar tajwid Al-Quran. Kemudian supaya bisa segera lancar ya, kita juga harus menyempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apalagi sekarang kan di HP kita semuanya insya Allah sudah pada ada aplikasi Al-Qurannya kan. Nah jadi kita bisa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun, bisa sambil rebahan, sambil sender-sender juga bisa membaca Al-Quran. Karena di ponsel kita sudah ada aplikasi Al-Qurannya. Nah, jadi kembali lagi sebagaimana usaha kita begitu. Kalau misalkan kita berusaha terus-menerus belajar, pasti akan Allah berikan kemudahan itu. Pasti yang belum lancar bisa segera lancar, yang belum paham tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang ya, yang barokah, sehingganya kita masih bisa bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.